kepakaran untuk hewan kesayangan, dalam hal ini anjing dan kucing. Saya membuka praktek untuk membantu para tauren atau orang tua yang mempunyai kerinduan untuk membawa anak buahnya ke dalam dijelaskan. Oke, ini salah satunya gambaran ginjal dari kucing. Ini coba saya kasih gambarannya. Dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Nah, ini kita lihat gambaran ginjal kucing seharusnya berada pada kondisi di mana lebih banyak putihnya, artinya banyak jaringan-jaringan sehat. Sedangkan ini banyak cairan-cairan warna-warna hitam yang kita bisa indikasikan sebagai adanya penimbunan cairan di ginjal. Ini salah satu gejala yang sering timbul di penyakit peritonitis pada kucing. Jadi bisa dikatakan kucing ini sudah mengalami gagal ginjal. Kemudian itu juga mungkin berkaitan erat dengan saraf tulang belakang yang dipengaruhi dari virus ini. Pertanyaan, apakah ini masih bisa ditolong, Dok? Saya bisa bantu meringankan, tapi untuk menolong sampai dia sembuh total itu saya tidak bisa berkata banyak. Yang penting saya ada dipesankan oleh klien tadi, coba diperiksa dan dibantu untuk dilihat apa bisa meringankan sakitnya. Jadi bukan untuk bantu untuk menyembuhkan. Iya benar gitu Pak. Dok, kalau sudah kondisinya seperti ini berdasarkan diagnosa USG tadi, itu ada pengaruh pada ginjal nih. Ini pengobatan yang paling bagus untuk kucing nih, selain pemberian cairan, apa nih, Dok? Pemberian cairan juga kita tetap harus memperhatikan dosis, karena memang jangan sampai itu malah membebani kerja ginjal yang sebenarnya sudah pada kondisi yang rusak, yang tidak bisa menyaring lebih bagus. Sehingga hal-hal yang bisa saya kerjakan, pertama untuk mengurangi rasa nyerinya di bagian perut terutama, yang pasti ditemukan adanya pendarahan. Kemudian yang kedua, membantu meringankan kerja ginjalnya dengan memberi obat-obat yang terapi yang sifatnya membantu supaya ginjal tidak bekerja terlalu berat. Yang ketiga, saya coba untuk hangatkan tubuhnya dengan memberi alas panas supaya dia nyaman nanti dalam masa pemulihan. Terus proses pemberian hangat dengan alat apa nih, Dok? Sebentar saya ambil. Kita menghangatkan menggunakan heating pad. Yang ini bisa kita atur kehangatannya mulai dari yang tinggi sampai ke sedang. Yang pada intinya jangan sampai terlalu panas karena akan membakar kulit kucing. Alat ini juga bisa digunakan manusia ya, Dok? Kalau manusia mungkin kondisinya lebih besar dan lebih proper untuk manusia. Kalau ini kan memang hanya untuk hewan kecil seperti kucing pun mungkin maksimal hanya 5 kilo karena ukuran yang sangat kecil kan. Sedangkan untuk anjing saya rasa hanya untuk anjing-anjing mini seperti Chihuahua, Shih Tzu, hal-hal seperti itu yang bisa membantu meringankan. Pertanyaan berikutnya, Dok, ini berapa menit untuk menghangatkan kucingnya, Dok? Durasinya? Saya biasanya menggunakan tipe untuk penghangatnya tipe yang low, kemudian saya mati hidupkan selama sekitar dihidupkan dulu sekitar 1 jam, kemudian saya matikan sekitar 15 menit, kemudian saya hidupkan sejam lagi. Jadi ada rentang waktu sejam, 15 menit, sejam, 15 menit sampai kita dapatkan suhu yang optimal untuk membantu dia recover. Pertanyaan, apa memang durasinya sudah diatur berdasarkan ketentuan yang ada, atau memang ini karena dokter melihat waktu bisa dilihat berdasarkan kondisi kucing? Ini lebih kepada pengalaman kita dalam menggunakan peralatan ini. Artinya apabila kita lakukan secara terus-menerus pemanasan, pada umumnya kucing berada pada kondisi yang sangat panas, karena panas yang diberikan itu kan konsisten, sehingga kucing
bisa berada pada kondisi dia overheat atau terlalu panas yang pada akhirnya kita tidak bisa recover dia untuk pada kondisi suhu tubuh yang normal. Dan biasanya pada saat kondisi itu organ-organ yang ada di dalam tubuh sudah gagal bekerja karena berada pada kondisi yang sangat panas. Jadi memang suhunya harus benar-benar diatur ya dok? Iya. Suhu tidak bisa kita atur karena memang sudah atur di sini. Jadi kita lebih kepada bermain kepada waktu paparan panas kepada kucing untuk membantu dia recover kondisi suhu tubuhnya yang pada kondisi normal dan nyaman. Ini sudah ini sambil nunggu dia. Yang bedanya antara kucing sama manusia, kalau manusia kan kalau sakit kan bisa tahu sakitnya di sini, sakitnya di sini. Yang bedanya sama kucing, mereka tidak bisa berbicara, sehingga harus memang proses pemeriksaannya tidak bisa lakukan secara praduga ya dok. Benar, jadi yang pasti dalam kita melakukan pemeriksaan, yang pertama kita perlukan itu adalah anamnesa atau cerita dari klien, yang artinya kita ambil banyak di situ, paling tidak sekitar 40% dari keterangan klien, mulai dari makan, gejala apa yang terlihat, setelah itu bagaimana pola perilaku dia selama ini. Yang pasti apabila klien tersebut care dan peduli dengan kucing, dia pasti mengetahui ada sedikit saja perubahan, misalnya nafsu makannya berkurang. Oh, tadi pagi mau makan, siang ini nggak mau makan dok. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Kemudian 60% sisanya yaitu pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini, yang artinya dimulai dari detak jantung, suhu tubuh, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan pendukung mulai dari USG, kemudian ada pemeriksaan darah. Jadi hal-hal tersebut yang bisa saling kita sinkronkan. Jadi anamnesa cerita yang kita dapatkan itu dari klien, kemudian pemeriksaan di pemeriksaan di hewan yang lebih banyak menjadi parameter utama dalam menentukan diagnosanya. Yang pertanyaan yang harus dibilang di sini bahwa ketika kucing sakit segera antar ke dokter biar penanganannya lebih awal ya dok. Sekiranya kita dekat dengan dokter hewan bisa kita bawa, tapi kalau tidak pun kita paling tidak harus membantu dengan meringankan berdasarkan gejala yang timbul di awal. Yang awal pasti itu ya yang tidak mau makan, karena kucing dan anjing itu termasuk hewan kecil yang sifat metabolismenya tinggi. Apabila tidak makan dalam jangka waktu 1 hari atau 2 hari, biasanya kondisinya akan susut sangat banyak, sehingga jangan sampai menunggu dia tidak mau makan 3 hari baru dibawa ke dokter atau melaporkan hal-hal yang kurang seperti biasanya ke dokter. Jadi sebisa mungkin sedini mungkin pemilik mengetahui bagaimana perilaku kucing. Kemudian yang kedua, selalu konsultasikan dengan dokter hewan terdekat. Yang ketiga, follow up biasanya bisa dilakukan dokter hewan apabila kucing tersebut sudah diperiksa. Artinya tidak bisa kita nanyakan, oh kucing saya sakitnya ini dok, apa obatnya. Nah itu kita lebih baik membawa untuk mendapatkan pemeriksaan lengkap, kemudian mendapatkan penanganan yang tepat. Kemudian follow up-nya bisa kita lanjutkan di rumah dengan membawa resep dari dokter atau dengan menanyakan lebih lanjut kepada dokter terkait treatment yang sudah dilakukan sebelumnya. Berarti penanganan antara kucing dan anjing itu hampir sama ya dok? Sama, karena termasuk dalam companion animal atau hewan penyerta manusia, hewan kesayangan, kurang lebih sama. Tapi yang membedakan memang perlakuan antar anjing dan kucing, karena masing-masing kucing ada beberapa ras, anjing ada ras tertentu juga. Tentu pada penyakit-penyakit yang spesifik hanya ada pada kucing ini, atau misalnya ada satu penyakit A, oh dia lebih parah di kucing Anggora, oh yang penyakit ini lebih parah di kucing Persia, karena memang anatomi hidungnya yang berbeda gitu. Oke. Dok, saya pengen tanya, ini ada beberapa anjing yang saya lihat ya, kayak di anjing-anjing lokal yang saya lihat itu sering mengalami gatal ya, kayak skabies, kayak gatal-gatal di sekitar kepala dan di bagian kulit. Pertanyaannya dok, itu disebabkan oleh apa dok? Pada umumnya kalau kita memakai bahasa masyarakat kita mengenalnya sebagai kutu. Cuma di dunia kedokteran hewan kita mengenalnya sebagai tungau atau parasit kulit. Perbedaannya, kalau kutu ada di atas kulit, sedangkan tungau dia itu ada di bawah kulit atau di dalam kulit. Seperti skabies menyerang dan berinvestasi di bawah kulit. Sama seperti Demodex yang mempunyai gejala sama seperti skabies, itu spesifik di kelenjar minyak rambut. Jadi hal-hal tersebut yang membedakan antara tungau, kutu, kemudian ada satu lagi, kadang ada orang salah diagnosa sebagai jamur. Cuma pada anjing lebih banyak kejadiannya oleh skabies, demodekosis yang disebabkan oleh
tungau yang ada di bawah kulit. Berarti pemberian obatnya ini melalui vaksin atau gimana, Dok? Untuk vaksin tidak ada yang menjamin bahwa itu bisa mengurangi resiko paparan dari skabies. Artinya pada saat dia sudah terserang harus diobati dengan menggunakan obat injeksi yang paling optimal. Ada menggunakan obat lewat mulut, itu biasanya memakan waktu yang lebih lama dan dibutuhkan kesabaran dari pemilik. Kemudian yang kedua, untuk mencegah hal-hal tersebut ya kita bantu memandikan hewan kesayangan kita dengan menggunakan sampo yang mempunyai di dalamnya itu ada kandungan antiparasit yang dalam hal ini kutu, tungau ataupun jamur tergantung dari keperluan. Berarti sampo-sampo anjing atau sampo-sampo kucing ya? Iya benar sekali, jangan pernah menggunakan sampo punya kita karena sampo pada manusia mempunyai kandungan yang lebih keras untuk kulit ataupun folikel rambut anjing dan kucing. Jadi hal itu tidak disarankan dan lebih baik kita sedikit berkorban untuk membeli sampo khusus untuk anak-anak kita ini. Pertanyaannya, Dok, bagaimana ketahanan tubuh untuk anjing lokal dengan anjing yang jenis ras, Dok? Pertanyaannya, apakah ketahanan tubuh antara dua jenis anjing itu lebih kuat yang mana, Dok? Kalau untuk ketahanan tubuh ini saya tidak mendapatkan satu nilai yang pasti yang pada intinya pada anjing lokal maupun anjing yang eksotik, dalam hal ini anjing ras seperti Siberian Husky, Golden Retriever dan lain sebagainya, mempunyai resiko paparan yang sama dan tingkat kesakitan yang sama, yang pada saat ini saya tidak pernah menemukan perbedaan antara anjing lokal ataupun anjing ras mempunyai sakit yang sama, tingkat kesakitan yang sama juga, tingkat kematian yang tinggi juga untuk hewan-hewan yang belum pernah divaksin. Jadi pada intinya sama aja sebenarnya. Berarti tahap vaksin untuk hewan itu ada berapa, Dok? Kalau untuk anjing itu ada mulai dari 3 penyakit, 5 penyakit, sampai 7 penyakit. Kemudian pada kucing ada 3 yang prioritas, 1 tambahan. Itu pada umumnya diberikan pada anjing kucing mulai dari umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Pada kucing bisa diulang 1 tahun kemudian, sedangkan pada anjing masih ada 1 lagi di 6 bulan. Jadi anjing atau kucing sebelum umur 1 tahun paling tidak sudah mendapatkan vaksin lengkap sekitar 3 kali mulai dari umur 2 bulan. Itu pun tidak menjamin bahwa dia tidak akan terserang penyakit, hanya mengurangi tingkat kesakitan pada saat hewan tersebut terpapar gitu. Baik, ada satu penyakit yang paling berbahaya yang pernah saya lihat, Dok, yang menyebabkan kematian yang berasal dari hewan itu adalah rabies. Ya. Rabies itu sendiri gimana, Dok? Rabies adalah salah satu penyakit akibat virus yang biasanya umum ditemukan pada anjing yang menggigit manusia ataupun hewan yang ada di sekitarnya, kemudian menyebabkan penyakit yang kita kenal sebagai anjing gila atau rabies. Jadi sampai saat ini rabies belum pernah mendapatkan hasil yang baik apabila kita sudah terserang, karena itu hampir dipastikan mati. Cuma apabila kita tergigit pada hewan yang terduga rabies, kita bisa melakukan hal-hal yang sifat preventif untuk menghindari adanya gejala-gejala ikutannya, yang artinya kita mencegah agar virus tersebut tidak menyebar lebih jauh ke susunan saraf kita, karena memang penyakit rabies ini disebabkan oleh virus yang namanya Lissa virus yang menyerang spesifik di susunan saraf, mulai dari saraf tepi maupun saraf pusat. Jadi kalau sudah sampai ke daerah saraf hampir bisa dipastikan kita tidak bisa selamat. Iya benar, Dok. Saya pernah lihat penyakit rabies sendiri disebut anjing gila ya, penyakit gila. Dan saya pernah lihat ada orang yang manusia terinfeksi itu sampai ada yang makan batu, ada yang lari, ada yang kayak orang gila gitu, Dok. Dan sampai akhirnya menemui ajalnya. Ya, betul sekali. Jadi pada intinya karena dia menyerang susunan saraf pusat maupun saraf tepi, pada umumnya manusia yang sudah terpapar oleh penyakit ini hampir tidak bisa mengendalikan perilakunya, mulai dari dia melakukan hal-hal yang di luar nalar, mengamuk sendiri, bahkan tidak bisa makan ataupun takut air, takut kena angin. Jadi hal-hal tersebut yang memang tidak bisa terkontrol lagi, sampai pada akhirnya tubuh kehabisan tenaga untuk mengkompensasi kegilaan tersebut, dan kemudian yang terpapar akan
menemui ajalnya dan menghembuskan napas terakhirnya pada kondisi dia kelelahan dan kehausan. Apalagi orang yang terkena rabies itu biasanya takut air, Dok. Ya, benar sekali, karena virus tersebut menyerang sebagian saraf yang ada di sekitar saluran cerna maupun saluran nafas, sehingga di daerah nafas maupun saluran cerna ini serasa tersendat, sehingga kalau misalnya ada air masuk rasanya sakit sekali. Jadi hal-hal tersebut yang memang umum terjadi pada kondisi rabies di manusia, begitu juga di anjing. Dok mungkin bisa sampaikan kepada teman-teman saya di luar sana yang mungkin pencinta hewan, ada beberapa penyakit yang memang nggak boleh disepelekan dari seekor kucing dan seekor anjing. Oke, jadi ada penyakit yang kita kenal sebagai zoonosis, yang dalam hal ini bisa menular dari hewan ke manusia maupun manusia ke hewan. Yang menjadi prioritas untuk di anjing dan kucing yang perlu kita menjadi perhatian bersama, pertama tentu saja rabies, penularnya lebih banyak di anjing. Kemudian kedua, penyakit akibat virus atau ringworm. Ini biasanya gejalanya timbul pada anjing kucing yang mempunyai luka berbentuk bulat kemudian merah. Itu kalau sudah menular ke kita 2 minggu dengan terapi yang salep terus-menerus pun akan menjadi hal yang sangat mujur apabila kita bisa sembuh dalam waktu 2 minggu. Kemudian yang ketiga yang paling menakutkan itu, bukan menakutkan sebenarnya, paling berbahaya yang lainnya adalah skabies yang mungkin belum pernah kita temui di manusia, tapi pada intinya skabies itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan di kita. Artinya memang skabies tidak bisa masuk ke dalam bawah kulit ataupun sama menyebabkan gejala sama seperti anjing kucing, tapi itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan, ya gatal-gatal yang pada akhirnya menyebabkan luka-luka ruam-ruam merah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah rabies, ringworm yang karena jamur, kemudian yang ketiga yaitu karena skabies. Oke, terima kasih, Dok. Ini untuk bagi siapa yang mau melihara hewan, apa-apa yang perlu diperhatikan, Dok? Oke, bagi yang akan atau berkomitmen untuk membawa anak-anak bulu ini masuk dalam kehidupan mereka, hal yang perlu diperhatikan pertama adalah komitmen, karena kita diberikan atau dititipkan nyawa makhluk hidup, sehingga kita perlu komitmen. Yang kedua, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa memberikan kucing kita kehidupan yang nyaman, tapi kita sendiri berada dalam kesusahan. Kemudian yang ketiga, tentu saja kita mengenali hewan peliharaan kita. Apabila kita sudah memenuhi 2 persyaratan pertama, kita mengenali mulai dari pola pakan, perilaku, bagaimana dia kencing, bagaimana dia merespon terhadap segala yang ada di sekitarnya, itu perlu diperhatikan, karena itu ada suatu early warning, artinya suatu peringatan dini apabila kita menemui adanya ketidakberesan atau ada masalah dalam kesehatan hewan. Biasanya yang terganggu ya tidak mau makan, malas bergerak, kadang mencret, pipis sembarangan, pipis banyak tapi sering tapi sedikit-sedikit. Hal-hal tersebut yang bisa menjadi permasalahan apabila kita tidak mengenali perilaku hewan kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya tentu saja untuk anjing kucing yang bisa saya sarankan adalah vaksinasi lengkap untuk mencegah penyakit-penyakit yang berada pada kondisi yang sangat menyakitkan dan tingkat kematian yang cukup tinggi. Biayanya memang mungkin relatif mahal, tapi itu saya rasa itu menjadi hal yang sepadan karena akan lebih mengurangi resiko paparan-paparan penyakit yang ada di belakang kemudian hari apabila kita membiarkan kucing kita bermain ke tetangga sebelah atau ada kucing main dari luar. Itu bentuk perlindungan yang bisa kita berikan. Makasih, Dok. Jadi ini kenapa nih, Dok? Ini memang diagnosa untuk kucing ya, Dok? Ini kumpulan-kumpulan dari hasil-hasil pemeriksaan darah yang bisa saya jadikan acuan untuk misalnya saya temukan gejala-gejala yang sama di lain hari. Jadi ini ada beberapa yang saya kumpulkan yang memang kondisinya sangat parah, dan rata-rata yang saya kumpulkan ini yang tidak bisa saya bantu sampai sembuh. Ini rata-rata hewan-hewan yang meninggal. Jadi rata-rata ini karena memang penyakitnya disebabkan kuman atau memang karena Ada yang karena penyakit infeksi bakteri,
Tapi lebih banyak karena penyakit virus. Ini contohnya punya Snow kemarin kan masih saya simpan ini. Iya, Snow itu kucingnya saya ya. Ini punya Snow kemarin masih saya simpan nih, masih ada tertanggalnya 23 September 2021. Jadi yang bisa saya pelajari dari Snow pada saat itu dia baru divaksin kan. Baru divaksin kemudian timbul gejala seperti Anemia. Dan dia juga punya masalah di sistem sarafnya. Jadi mungkin itu salah satu penyakit yang sama seperti Lana alami saat ini. Jadi kondisinya sama, bisa mengejang sendiri kemudian teriak sendiri. Kayak halusinasi ya, Dok? Iya, kayak berhalusinasi dia. Untuk hal itu yang sering saya simpan, kemudian saya bandingkan antara dua kejadian ini gitu. Oke. Dok, boleh tahu tempat praktek dokter beralamat di mana, Dok? Tempat praktek saya beralamat di Perumahan Gria Bulik Indah Permai di Jalan Lintas Kalimantan, tepat di samping kiri Rumah Sakit Lamandau, Jalan Garuda 1 gang pertama, kemudian bisa ditemukan papan praktek saya di rumah nomor 4. Iya, saya praktek mulai dari Senin sampai Sabtu, mulai dari pukul 4 sore sampai jam 6 malam. Pertanyaannya, Dok, apakah dokter juga bisa dipanggil ke rumah, Dok? Untuk hal-hal yang sifatnya tidak membutuhkan terapi yang berat seperti operasi ataupun yang sifatnya membutuhkan peralatan-peralatan yang kompleks, pemeriksaan lebih lanjut, saya bisa melayani ke rumah. Untuk hal-hal yang ringan seperti vaksinasi, pengobatan ringan, kemudian beberapa tindakan yang sifatnya emergensi, semisal pemberian infus, hal-hal yang sifatnya bisa menjadi terapi sementara sampai selanjutnya nanti pemilik bisa melanjutkan pengobatan di rumah. Kita doakan sih agar mereka yang melihara anjing atau kucing itu lebih menyadari kesehatan hewan itu sendiri ya, Dok? Iya, benar sekali Pak, itu perlu menjadi komitmen di awal pada saat kita sudah berpikir untuk membawa anjing, kucing ataupun anak-anak bulu ini ke kehidupan kita. Jadi itu menjadi komitmen awalnya. Baik, Dok, sebelum kita akhiri pembicaraan hari ini, mungkin dokter bisa sampaikan quotes akhir deh untuk masyarakat yang menyukai kucing dan masyarakat Kabupaten Lamandau dan sekitarnya ya, Dok. Silakan, Dok. Oke, jadi bagi masyarakat Lamandau yang mempunyai kerinduan untuk membawa anak kucing ataupun anjing ke rumah, mari kita sama-sama meyakini bahwa mereka hadir dalam kehidupan kita adalah sebagai pendamping, kemudian keluarga kita, sehingga perlakukanlah mereka sebagaimana keluarga kita, berikan rasa nyaman, jauhkan dari rasa takut, dan biarkan mereka memiliki kesehatan yang baik. Memberikan vaksin, apabila sakit segera dibawa untuk berobat, dan kemudian pastikan mereka selalu kita kenali perilakunya agar kita mengetahui kapan mereka tidak berada dalam kondisi fit ataupun sehat. Oke, baik, terima kasih banyak, Dok. Terima kasih sudah ngobrol di channel MPMC. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ada satu quotes dari akhirnya dokter bahwa perlakukan hewan sama seperti kita manusia. Jangan, apabila dia sakit, segera langsung antar ke dokter hewan dan diberi vaksin. Terima kasih banyak, Dok. Sukses usahanya, tempat praktiknya makin ramai dan makin banyak orang yang menyadari bahwa hewan butuh perlindungan. Amin. Terima kasih, Dok.